Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ana pada pembelajaran matematika kelas 8. Ini masih bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagian kedua, cara menyajikan relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa berdoa dan siapkan buku catatanmu ya, Nak. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu cara menyajikan relasi dan fungsi. Yang pertama itu adalah agar kalian mengetahui dan dapat menentukan apa itu yang disebut dengan domain, kodomain, dan rank dari relasi dan fungsi. Yang kedua, kalian dapat menyajikan relasi dan fungsi dengan diagram Vanna, diagram Kartesius, dan pasangan berurutan. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, domain, kodomain, dan rank itu apa sih? Nah, atau kalian pernah mendengar istilah ada yang disebut dengan daerah asal, daerah kawan, atau daerah rank. Nah, daerah hasil. Nah, itu kata lain dari domain, kodomain, dan rank. Jadi domain itu adalah daerah asal. Nah, daerah asal itu apa sih dalam relasi dan fungsi? Nah, untuk daerah asal atau domain pada fungsi dan relasi itu adalah sekumpulan angka yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah fungsi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan istilah kodomain atau daerah kawan. Itu adalah anggota yang merupakan keluaran dari fungsi dan yang bukan merupakan keluaran dari fungsi. Nah, sedangkan rank atau daerah hasil itu adalah anggota yang merupakan keluaran dari fungsi atau hasil yang didapatkan dari fungsi tersebut. Nah, contoh misalkan ini diagram panah, ini A, ini adalah disebut dengan daerah asal, ya, diingat ya. Pada diagram panah ini A, ini disebut dengan daerah asal, yang anggota-anggotanya terdiri dari himpunan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini daerah asal di A atau disebut dengan domain. Nah, sedangkan daerah B ini disebut dengan daerah kawan. Itu kodomain. Kodomain itu daerah kawan yang anggota-anggotanya terdiri dari himpunan K, L, M, dan N. Nah, sedangkan daerah hasil atau rank itu adalah di daerah B ini, di daerah kawan, tapi dia merupakan hasil pemetaan dari anggota A. Untuk daerah rank itu adalah K, L, M. Nah, ini daerah hasilnya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk pasangan atau himpunan, untuk daerah asal domainnya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan daerah kawannya itu semua anggota yang ada di B, berarti K, L, M, dan N. Nah, sedangkan yang disebut dengan rank itu hasil yang dipetakan dari A, berarti hanya K, L, itu ya, dan M. Nah, itu untuk domain, kodomain, dan rank dari contoh diagram panah. Nah, sekarang kita akan menyajikan relasi dan fungsi. Yang pertama itu dengan cara diagram panah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua itu adalah diagram Kartesius, dan yang ketiga itu adalah pasangan berurutan. Nah, yang pertama yaitu diagram panah. Diagram panah ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Itu bagian ke-1 ya, atau sebelumnya. Nah, ini disebut dengan cara penyajian diagram panah karena dia menggunakan panah ya, tanda panah. Nah, sedangkan yang kedua dalam bentuk diagram Kartesius, berarti kita sajikan pada bidang Kartesius.
Nah, ini daerah asalnya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Berarti daerah asal itu terdapat pada sumbu horizontal atau sumbu X. Nah, berarti daerah asalnya anggotanya 1, kemudian 2, kemudian 3, dan 4. Nah, sesuai dengan ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, daerah kawannya pada bidang kartesius itu ditulis pada sumbu vertikal atau sumbu tegak. Nah, ini apa? K, L, M, dan N. Nah, berarti ini K, L, M, dan N. Nah, sedangkan kita pasangkan nih, K1 pasangannya ke K, berarti 1 dipasangkan dengan K. Itu ya. 2 dipasangkan dengan L, berarti 2 pasangannya L. Ini 2. Nah, 3 pasangannya itu ada M. 3 pasangannya ini M. Nah, berarti 3 di sini pasangannya. Nah, 4 pasangannya juga M, berarti 4 pasangannya ini M sini. Nah, maka ini yang disebut dengan diagram kartesius, cara menyajikan relasi dan fungsi dengan menggunakan diagram kartesius. Itu ya. Nah, sekarang yang ketiga dengan menggunakan pasangan berurutan, berarti dia dalam bentuk himpunan. Nah, pasangan berurutan berarti fungsinya adalah fungsi F. Kita pasangkan nih, himpunan, nih diingat ya, pakai kurung kurawal, anggota himpunan dari 1, K, karena ini 1 dipasangkan dengan K, berarti 1, K, 2 dipasangkannya dengan L, berarti 2, L, 2, L. Nah, 3 dengan pasangannya M, berarti 3, M. 4 pasangannya dengan M, berarti 4, M. Nah, ini disebut dengan pasangan berurutan yang merupakan himpunan dengan anggota-anggotanya 1, K, 2, L, 3, M, dan 4, M. Nah, itu cara menyajikan relasi dan fungsi. Mungkin itu saja materi hari ini ya. Semoga paham, kalian tambah mengerti dan paham cara menyajikan relasi dan fungsi, dan semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendapatkan pembelajaran video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.